Bismillahirrahmanirrahim. Betul ya? Saat Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi, menjalani kehidupan baru, maka bersamaan dengan turunnya Allah firmankan kalimat berikut dan kemudian diabadikan ini dalam Al-Quran. Perhatikan firman Allahnya. Qulna bitu minha jami'an. Mulai saat ini kami firmankan pada Adam dan keluarganya, istrinya maksudnya, turun kalian semua ke bumi, jalani hidup baru. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Nanti saat kamu menjalani kehidupan di bumi, akan datang dariku hudan, petunjuk kehidupan yang memudahkan hidupmu. Hudan. Lihat ya, petunjuk, guidance, solusi dari setiap persoalan kehidupan yang mungkin akan dihadapi saat Adam menjalani fase hidup barunya. Yang paling menarik, ini fokus di sini, di saat Adam diturunkan untuk hidup di bumi, bersamaan dengan turun pedoman hidupnya, petunjuknya. Lalu selanjutnya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya. Kalau pedoman ini, hudan ini diikuti olehmu, dipelajari, diamalkan, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Aku jamin sepanjang hidupmu, fala khauf, engkau tidak akan pernah gelisah, tidak gelisah. Apa lawan dari gelisah? Tenang. Baik, jadi persamaannya kamu akan tenang hidupnya. Oke, belum selesai ayatnya. Wa lahum yahzanun, dan saya jamin selamanya tidak akan pernah sedih, tidak sedih. Apa lawan dari sedih? Senang, gembira, Masya Allah, senang. Perhatikan sini, lihat persamaannya, lihat persamaannya. Ketika Allah turunkan Adam untuk hidup di bumi, ternyata yang diinginkan Allah itu hidupnya itu bukan gelisah tapi tenang. Di Adam itu saat turun ke bumi, itu perintah hidupnya untuk tenang, bukan untuk gelisah. Sama pun demikian, perintah hidupnya pun untuk senang, bukan untuk sedih. Jadi ketika Adam turun itu bukan untuk menangisi kehidupan dunia, tapi untuk mendapatkan kesenangan dalam aktivitasnya. Untuk mendapatkan ketenangan dalam kehidupan yang dijalaninya. Di ketika hidup di bumi, ini kemudian yang oleh Allah ditujukan, dan ini hanya bisa dicapai dengan mengikuti ini, hudan, pedoman hidupnya. Paham di sini? Artinya, kalau ada orang kemudian atau Adam tidak menggunakan pedoman ini, maka sulit kemudian untuk mencapai ini dan ini. Jelas? Baik, Adam kemudian berketurunan. Bertemu kembali dengan istrinya Hawa. Supaya tidak terlampau panjang kisahnya, langsung saja saya sampaikan pada titik pertemuannya. Lalu keduanya kemudian mulai berhubungan sebagai pasangan hidup, hingga kemudian Hawa mengandung, kandungan ringan, berat, sampai kemudian akan melahirkan, dilukiskan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 189. Baik, sampai kemudian berketurunan, ya, dilukiskan di Quran surah ke-4 ayat yang pertama, An-Nisa. Sampai keturunannya kemudian disebut dengan Bani Adam. Bani Adam. Sampai sekarang disebutkan Bani Adam 7 kali dalam Al-Quran di 7 ayat berbeda. Tadi salah satu yang dibacakan oleh imam kita, ya terakhir di ayat ke-31 di Al-A'raf. Ya Bani Adam khudhu zinatakum. Bani Adam. Jadi setiap ada keturunan dari Adam, namanya manusia, sampai kemudian dunia ini berakhir, semua asalnya dari Adam. Dikenal dengan anak keturunan Adam. Hingga kita pun saat ini. Baik, sekarang fokus pelan-pelan. Lihat sini, ada manusia bukan? Manusia, baik. Kalau manusia itu hidup selamanya tidak di bumi? Tidak. Baik, kalau tidak, apa yang ia alami? Meninggal, baik ya, meninggal. Quran surah ke-7 ayat 34 tadi sudah dibacakan oleh imam kita. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat manusia yang hidup di bumi pasti punya batas waktu kehidupan. Tiba waktunya untuk pulang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, bukan umur ya, beda antara umur dengan ajal. Kalau sudah tiba ajalnya, maka tidak akan pernah maju, nggak akan mundur. Selesai di sini, wafat dia. Ya, wafat. Wafatnya disebut dengan maut. Tadi disebutkan di salat Isya.
dibacakan ayat tentang ini. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbika radiyatan mardiyah. Mautnya ada di Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang ngambil mautnya siapa namanya? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Kita bikin perjanjian ya, mumpung masih pertama kali bertemu. Kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam, biar cepat. Baik ya. Siapa yang ngambil maut? Malakul maut. Quran surah ke-32 ayat 11, posisi paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Diambil, selesai. Singkatnya, Adam meninggal, muncul generasi seterusnya. Generasi seterusnya, generasi seterusnya sampai ke kita. Yang mau saya sampaikan, setiap muncul generasi baru, diutus kemudian pembimbing bernama Nabi atau Rasul, maka Allah senantiasa memberikan ini hudan. Di setiap generasi berganti, ini tidak pernah oleh Allah ditinggalkan. Selalu muncul hudan, muncul hudan, muncul hudan. Di setiap generasi berganti, eranya berbeda, kebutuhannya bisa berbeda, keadaannya berbeda, kondisinya lain, maka muncul kemudian petunjuk-petunjuk yang sesuai dengan kebutuhan umat dengan masanya. Tapi namanya tidak pernah dirubah. Dari sejak zaman Nabi Adam, bahkan langsung ke Nabi Nuh, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Quran surah keempat ayat 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Kami wahyukan kepada kami Muhammad seperti kami wahyukan kepada nabi-nabi sebelum kamu sampai ke Nabi Nuh, bahkan Nabi Adam alaihissalam. Apa yang diwahyukan? Ini kalimatnya. Udah. Jadi kalau Anda urutkan dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW, tidak pernah ditemukan Nabi diutus oleh Allah kecuali dibekali oleh ini. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Mani bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawmam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfahshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Shala bin Kinan bin Anwas bin Tif bin Adam alaihissalam. Tidak pernah antum temukan kecuali setiap diutus pasti ada ini. Nabi Muhammad SAW ketika diutus untuk seluruh makhluk sampai dengan selesai kehidupan di muka bumi ini pun tidak lepas dari ini. Dalilnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, posisi paling tinggi di pertengahan. Dan diturunkan di bulan yang sedang kita lalui saat ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Adik kita tadi bacakan antara jeda tarawih sampai dengan ke salat witir. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan itu yang sangat istimewa diturunkan Al-Quran. Belum selesai ayatnya. Apa Al-Quran ini? Apa esensinya? Apa fungsinya? Untuk apa diturunkan? Lihat, teruskan ayatnya. Hudan. Ini. Hudan. Bedanya, kalau zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, karena umatnya terbatas, maka hudan ini hanya untuk berlaku bagi kaumnya saja. Terbatas sifatnya. Terbatas sifatnya, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa itu hanya wilayah di Palestina saja, nggak boleh keluar dari situ, nggak boleh keluar. Jadi kalau misalnya ada orang mengaku membawa ajaran Nabi Isa sampai ke Indonesia, sampai ke Australia, kejauhan itu, nyasar. Seharusnya cuma di sana aja, nggak boleh keluar. Tapi Nabi Muhammad tidak, kalimatnya linnas untuk semua makhluk bernama manusia sampai kehidupan berakhir. Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Lihat, hudan. Ini poinnya. Jadi ketika Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, ada statement dalam Al-Quran, langsung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa saat saya turunkan Quran ini, isinya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu bukan bacaan biasa, tapi isinya ada pedoman kehidupan dari awal sampai dengan akhir surahnya, yang bila kita pelajari dengan baik, kita baca, kita praktekkan, dijamin oleh Allah. Makhluk manapun bernama manusia mengamalkan isi Quran, dijamin hidupnya tenang dan senang. Pasti itu. Pasti. Bahkan kalimatnya nas, sepanjang bernama manusia. Jangankan orang beriman, dia tidak beriman pun atau belum beriman pun, tapi mau mengambil pertanyaan, dia bisa mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya atau kesenangan dalam aktivitasnya sesuai dengan capaian yang diinginkannya. Paham sampai sini?